Siang hari yang indah ini Tuhan, Tuhan boleh pimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahannya Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan baca, menunggang, belajar dari segala firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu yang ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan, kami lakukan, praktekkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, silakan duduk, kita akan baca firman Tuhan hari ini. Kita buka dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 15, Bapak Ibu sudah membaca ayat 16, seterusnya sampai ayat 19 ya. Murid yang dikasihi Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu betapa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat pembicaraan Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Petrus, itu saya melihat sepertinya ada kesamaan dengan pada waktu Yesus menyampaikan amanat agung. Ya. Di dalam amanat agung, ya, dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, itu pertama Tuhan ada 3 perintah apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini bicara soal penginjilan ya kan, amanat agung. Perintah penting Tuhan Yesus pertama itu untuk menginjil, penginjilan. Dan ini Tuhan katakan kepada Petrus apa? Di dalam Matius 4 ayat 19. Coba kita buka Matius 4 ayat 19. Nih, di dalam Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah jadi pertama perintah amanat agung ini udah masuk ke Petrus nih. Petrus dibilang, ayo kamu akan dijadikan penjala manusia untuk menginjil. Lalu kemudian perintah amanat agung yang kedua adalah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah ini ternyata gereja mengikuti ini bahwa untuk baptisan sebuah gereja. Ya, jadi di gereja, nah di dalam untuk baptis ini ternyata Tuhan perintahkan pada Petrus apa? Di dalam Matius 16 ayat 18, Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Matius 16 ayat 18 ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah di sini Petrus bilang akan mendirikan sebuah jemaat Tuhan. Dan yang ketiga adalah amanat agung itu, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, yaitu pemuridan mengajar. Dan ini dalam Yohanes 21 ayat 15 yang baru saja kita baca, ya kan? Petrus dibilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah ini sesuai amanat agung Tuhan Yesus. Nah ini Petrus terima dari Tuhan.
Tapi dalam Yohanes 21 ayat 15, sebelum gembalakanlah domba-dombaku, itu ada satu langkah yang Tuhan bertanya kepada Petrus. Satu step langkah yang nggak boleh dilewatkan. Ya. Di dalam ayat 15, sesudah sapaan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi sebelum Petrus menerima perintah dari Tuhan untuk gembalakanlah domba-dombaku, itu Tuhan tanya dulu untuk memastikan hatinya Petrus dulu. Apakah engkau mengasihi aku? Mungkin secara organisasi ini agak beda. Kalau organisasi kan nanya, apakah kamu anak gembala? Ya udah entar kamu terusin jadi gembala. Betul nggak saudara? Nah, kadang-kadang kejadian seperti itu. Yang penting kamu jadi gembala, ya udah kamu bisa bikin jemaat, cari 12 orang jadi gembala. Kadang mungkin apakah hatinya orang benar-benar mengasihi Tuhan? Jadi kadang di dalam suatu organisasi kalau gembala nggak ada meninggal, nanti yang nusin keluarga. Nah itu ada di aturannya. Jadi istrinya, anaknya, kita nggak tahu apakah emang istrinya, anaknya panggilannya buat gembala atau mereka hanya sekedar nerusin gitu loh. Sebenarnya panggilannya saya ini bukan gembala, saya ini sebenarnya panggilannya mau bisnis. Nah ini saudara. Jadi kadang ada hal-hal seperti ini, ada satu step ini loh yang penting. Apakah engkau mengasihi aku? Pada waktu tahun lalu, waktu kita mau baksos ke Seminari Bethel, saya sempat bicara ya, saya sempat ngobrol dengan koordinator program S1 Sarjana. Dia cerita gimana, ya Pak ini kita banyak dapat kiriman anak-anak hamba Tuhan dari daerah gitu. Mereka itu pada masalah sono mau dikirim ke Seminari Bethel, kenapa? Harap bisa benar gitu saudara. Jadi mereka menaruhkan suatu harapan yang tinggi banget sama Seminari Bethel supaya ini anak masuk Seminari Bethel nanti lulus keluar beres gitu kan. Anak-anak yang di daerahnya mungkin mereka pergaulannya, mungkin kebiasaannya, karakternya kurang baik, tapi suruh masuk Seminari Bethel buat supaya dibenerin nanti lulus bisa selesai gitu kan, selesai lanjutin pelayanan. Nah ini saudara, kadang dari sini satu perjuangan juga kan, orang jadi jangan masuk Seminari Bethel. Nah kalau ditanya kenapa, ya habis saya mau kuliah kedokteran nggak diterima, mau kuliah bisnis nggak masuk, mau kuliah arsitek nggak bisa, mau kuliah IT nggak bisa. Ya udah dah, terakhir pilihan terakhir masuk seminari. Saudara, nah, banyak orang akhirnya menjadi pelayan Tuhan, gembala-gembala itu, pendeta. Kenapa ya? Karena emang udah di dunia sekuler sebenarnya nggak ada panggilan, tapi karena dunia sekolah udah nggak bisa menerima, akhirnya ya udahlah, akhirnya masuk Seminari Bethel, saudara. Ya walaupun memang nggak tertutup kemungkinan ada anak-anak mungkin yang begitu ya kan, masuk seminari akhirnya benar-benar Tuhan panggilnya di Seminari Bethel, saudara ya. Sekolah pendeta akhirnya benar bisa jadi pendeta ya kan. Nah salah satunya ada hamba Tuhan besar ya, Pak Nafi Allah, Pak Yosia itu juga. Dia pernah kata dulu itu kebetulan kan dengan ibu gembala ya, dia sekolah seminari Bethel, dia bilang itu dia kesaksian, dia tuh juga anak bandel itu sebelumnya, tapi akhirnya Tuhan panggil. Nah ini emang ini. Baik Bapak Ibu Saudara, jadi ayat ini bukan cuman ditujukan buat gembala-gembala ya kan. Mungkin saudara pikir gembalakan domba-dombaku, ini mah ayat buat gembala. Enggak saudara, jadi ayat ini untuk datang untuk kita coba saudara pada saat saudara terima panggilan dari Tuhan, saudara melayani Tuhan, yang jadi WL, yang jadi main musik, singer, yang jadi penginjil, atau mungkin saudara yang melayani besuk, saudara yang pelayanan apapun yang saudara terima dari Tuhan, coba saudara bertanya, kita nih melayani untuk apa gitu? Apakah pada waktu itu Tuhan udah mengverifikasi ya kan? Tuhan, apa kamu mengasihi Tuhan? Coba saudara yang pelayan-pelayan Tuhan nih sekarang coba. Kita nih melayani Tuhan gimana? Apakah hanya sekedar kita berdiri, main musik, belajar WL,
hanya di depan, wah supaya orang lihat gitu kan. Nah kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita akan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kita kerjakan yang sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar saudara, tampilnya mau, tapi giliran latihan sering nggak ikut latihan. Latihannya males-malesan, ya kan? Coba saudara periksa hati saudara. Saat saudara tampil di depan umum atau saudara saat latihan, itu beda enggak? Beda enggak? Kalau misalnya saudara lagi latihan, nah ya udahlah, asal aja gitu kan. Atau latihan saudara ini juga tetap bersemangat. Kalau saya lihat ya saudara di gereja lain itu, kadang minggu nih mau pelayanan, mau melayani Tuhan. Hari Sabtunya malam kadang mereka berlatih, berjam-jam mereka latihan, pokok usahain sampai bagus, benar-benar bagus. Kalau masih kurang, ulang lagi. Masih belum bisa, ulang lagi gitu kan. Jadi benar-benar mereka tuh latihannya sungguh-sungguh. Jadi waktu latihan pun itu untuk Tuhan. Pada waktu tampil, ya untuk Tuhan, bukan buat supaya dilihat manusia, saudara. Saudara, suatu kali Bapak Pendeta Kris Manusama ya, dia seorang hamba Tuhan dari Ambon, pernah berbicara khotbah gini, dia pernah cerita. Satu kali dia lagi mau ada acara. Lalu anak-anak sekolah minggu katanya, udah pada siap mau nari. Wah, dari pagi sebelum tampil udah pada siap semua, bangun pagi-pagi udah mulai bangun. Wah, anak udah pada dandan ya kan, udah mandi, siap-siap pakai baju. Wah, udah begitu sampai di gereja udah wah segala, udah sampai wah lah pokoknya gitu saudara. Lalu oleh si Pakis tanya, kamu nih mau ngapain? Dia bilang, aku mau melayani Tuhan. Katanya, melayani Tuhan. Oh ya udah, ayo sekarang kita menari buat Tuhan ya. Sama dia diajaklah ke sebuah tempat, sebuah seperti ya kayak gudang apa gitu. Nah, lagunya kemarin latihan lagu apa? Lagu ini Pak. Oh ya, kamu mau nari buat Tuhan ya? Ya oke, dia setelin lagu di gudang. Ayo kita nari. Saudara tahu apa yang terjadi? Anak-anak pada nangis semua saudara. Karena yang dibayangin mereka apa? Mereka tampil di depan orang. Ya kan? Bapak bilang, loh kamu kan mau nari buat Tuhan kan? Ya ayo sekarang kita nari buat Tuhan. Tuhan lihat gitu loh. Wah mereka nangis saudara. Tapi tiba-tiba dia bilang katanya, salah satu anak mulai berdiri, mulai bangun dan dia mulai gerak saudara. Mulai menari seperti latihan, seperti dengan musik dia ikutin. Dan akhirnya semua anak akhirnya ikut mereka menari. Dan di situ dia rasain katanya hadirat Allah tuh turun benar-benar luar biasa. Nah ini saudara coba kita yang para pelayan-pelayan Tuhan, benar nggak sih kita Tuhan hanya apa benar-benar gitu karena kita mengasihi Tuhan atau hanya sekedar supaya dilihat orang atau karena ya nggak enak lah kalau yang udah nelponin kata minggu main ya deh kok. Nah ini atau saya emang benar-benar buat Tuhan saudara. Jadi kita melayani Tuhan bukan hanya sekedar dilihat ya, jangan sekedar dilihat manusia, tapi kita emang mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita latihan pun ya kita latihkan beri yang terbaik. Bukan sekedar kita main hanya main, ya kan? Saudara kadang jangan nanti tampil itu main. Saya tanya, besok yang mau tampil udah siap? Udah kok, udah ya. Itu Jack Wales udah dicas. Nggak tahu Kak Uba. Lah kamu yang mau pakai nggak tahu Kak Uba. Itu yang main drama bajunya kostumnya udah siap. Nggak tahu Kak Uba. Lah ini semua Kak Uba tipes dia saudara ngurusin semua. Iya saudara semua mau main tampil tapi cuma mau main doang. Saudara jamin nggak nih alat musik nih. Kalau saya datengin saya pegang oles. Debunya lebih tebal dari bedak ibu-ibu saudara. Coba. Ya main, ya udah main aja gitu loh. Nggak pernah dirawat, nggak pernah dibersihin. Ya kan? Atau entah kalau main gitar selesai taruh, akhirnya gagangnya jadi bengkok. Saudara, alat-alat semua itu Tuhan punya. Kalau saudara bilang mengasihi Tuhan, barang-barang Tuhan, apakah saudara melakukan semau-maunya gitu loh. Jadi kayak gini, saudara, orang misalnya punya sayang, orang tua sayang anak. Lu barang-barang anaknya tuh, orang kita sayang itu biasanya tuh saudara jagain bener enggak? Iya enggak? Oh ini, atau mungkin kalau ibu-ibu tahu-tahu
lagi makan, ya air tumpah. Itu ada baju anaknya, ambil aja baju anak buat lap. Gitu enggak saudara? Enggak saudara, pasti enggak. Pasti kalau orang yang kita sayang, itu pasti kita tuh benar-benar kita jaga. Saudara ada alat musik, ini musik Tuhan punya. Saudara mau melayani Tuhan, ya jaga. Ini barang milik orang yang kita sayangi loh, orang yang kita cintai. Ya kan? Makanya bukan cuman sekedar, ya udah datang main, tinggal aja. Datang main, tinggal aja gitu saudara. Nah ini baik saudara, ini kita belajar ya. Bahwa pengembalaan sebelum kita menerima pelayanan panggilan, coba kita perhatikan dari hati kita dulu. Ya biar kita, Tuhan tanya, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi aku? Ya panggilan ini bukan cuma sekedar buat gembala, ya bukan saudara secara tertulis emang gembala, bilang gembalakanlah domba-dombaku, gembala. Saya pikir, ini mah buat gembala ayat. Enggak, saudara, ini ayat bukan buat gembala. Kita semua terpanggil untuk bisa menjadi gembala. Gembala siapa? Ya minimal itu kita berawal dari diri kita dulu sendiri. Kita bisa gembalakan diri kita sendiri. Jamnya baca Alkitab, baca Alkitab. Jamnya kita berdoa, kita berdoa. Jamnya ibadah, kita ibadah. Jamnya belajar, kita belajar. Jam bekerja, bekerja. Ya kan? Jangan jam bekerja tapi ternyata ada di tempat mall, di jalan-jalan. Nah ini kita belajar, coba kita gembalakan dulu nih diri kita sendiri. Lalu nanti mungkin bapak-bapak sebagai kepala keluarga, ya Tuhan sudah percayakan, bisa gembalakan dari keluarga kita dulu. Keluarga kita mulai kita gembalakan, istri kita, anak kita, ya kan, ajak kita doa, ajak kita baca Alkitab. Nah ini kita mulai gembalakan. Atau kalau bisa lagi saudara mungkin mulai bikin kelompok di dalam gereja, ya kan, Bapak Ibu Saudara mungkin yang sudah dipercaya jadi ketua komisi. Nah, gembalakan, ya kan, orang jemaat-jemaatnya, para yang hadir itu kan komisi yang wanita, yang kaum muda, sekolah minggu, kompria. Nah, ini sudah dipercaya untuk mengembalakan mereka. Nah, jadikan gembala, ya, yang penting gembalakanlah domba-domba Tuhan, ya kan, ini panggilan untuk kita boleh mengembalakan domba-domba Tuhan. Ya saudara, dalam ayat ini kita melihat bahwa Petrus itu ditanya Tuhan sampai 3 kali. Ya, Petrus itu ditanya 3 kali. Sampai tadi Petrus tanya 3 kali saudara. Nah saudara, ini kita mau belajar makna apa yang Tuhan berikan sampai 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus dulu sebelum Petrus akhirnya menerima, gembalakan domba-domba. Akhirnya Petrus mungkin mulai berpikir. Ya poin yang pertama, Tuhan bertanya Petrus 3 kali, kenapa? Karena ini adalah hal yang penting, poin yang utama. Ya, kita buka di Matius 22 ayat 37. Ya dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Nah ini di ayat 38 dikatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama, yang terutama, berarti yang paling utama dalam hidup kita adalah mengasihi Tuhan. Ini dulu yang penting. Orang kalau udah mengasihi Tuhan, nanti hal-hal lainnya itu gampang, bisa dibilangin nyusul. Contoh gini, saudara pasang suami istri nih, terus suami istri udah menikah gitu ya, terus pengen punya anak gitu saudara ya. Ternyata udah lama, terus akhirnya Tuhan kasih anak bayi. Dia sayang gak saudara? Dikasihi gak tuh anak saudara? Pasti dia sayang, dia kasih. Terus sampai akhirnya, tapi kan dia belum ngerti kan, gimana nih cara merawat anak. Nah orang bilangin kan, pokoknya nanti kalau kamu mandiin, sebelum mandiin air itu harus sedang katanya. Enggak boleh terlalu panas, enggak boleh terlalu dingin, ya kan? Dia udah ikutin gak saudara?
ikutin pasti. Oh iya, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Nggak mungkin suami istri langsung anaknya air campur, cemplungin aja, entar lihat mukanya merah, oh berarti kepanasan. Oh mukanya biru, oh berarti kedinginan. Yang nggak begitu kan saudara. Pasti sebelum dia mandi nih, oh dia sampai ukur gitu kan. Terus bilang, kamu kalau nanti selesai mandiin, coba ditaruh di ranjang, ditengkurupin. Saya juga nggak ngerti gitu, kenapa? Biarin aja ditengkurupin sebentar, katanya supaya jantungnya kuat. Diikutin gak saudara? Ikutin saudara ya. Sampai terakhir dibilangin, kalau habis makan, katanya pundaknya sudah ditepok-tepok sampai sendawa. Kenapa? Supaya di perutnya jangan ada angin. Kan gitu, ibu-ibu nih pasti yang udah pernah punya anak, ngerti gitu kan. Tapi satu saudara yang lagi kecil saya diajarin gitu, saya pelajarin sampai sekarang yang saya tuh nggak ngerti apa hubungannya. Tahu nggak saudara? Jadi kalau anak cikukan kasih benang merah di atas hidung. Saya sampai sekarang saya mikir nggak ngerti apa hubungannya cekukan dengan dikasih benang merah di atas hidung. Katanya biarin aja ntar bisa berhenti katanya gitu saudara. Padahal hubungannya apa saya juga nggak tahu saudara ya. Tapi kadang orang-orang dulu tuh pada ikutin loh saudara. Nah saudara, kenapa? Karena mereka sayang dengan anaknya. Demikian juga kalau saudara sayang sama Tuhan, saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, itu pasti firman yang lain dikasih tahu apapun, itu akan bisa kita terima. Firman Tuhan yang hamba Tuhan sampaikan setiap hari, kalau dasarnya udah sama mengasihi Tuhan, itu pasti akan saudara lakukan. Enggak saudara kalau firman Tuhan dikotbahin terus bilang, wah cocok banget buat si itu tuh. Iya itu dia lagi ngalamin tuh begitu tuh. Wah iya dia lagi punya masalah gitu tuh. Firman Tuhan nah ini cocok tuh. Nah ini kalau saudara yang masih begitu, yang firman Tuhannya cocok buat orang lain, nah ini coba kita mulai periksa hati kita. Ya kan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau kita cuma sekedar ikut-ikutan, atau mungkin sekedar kita ya ikut pelayanan aktif tapi cuma sekedar ya udah buat ikut-ikut aja, buat tampil dilihat orang. Nah, apa kita menaik kasih nggak benar-benar? Ya kan? Saudara lagi zaman saya dulu, ya kita mungkin bangsa remaja gitu. Ada sebuah lagu yang memang nggak terlalu terkenal banget, ya. Tapi lagunya begini bilangnya. Kasih bukan sekedar kata-kata semata, ia nampak dalam perbuatan sehari-hari. Nah, mungkin saudara banyak yang nggak bisa karena pada zaman saya pun itu ada lagu, tapi emang nggak terlalu terkenal itu lagu. Jadi intinya adalah kasih itu bukan cuma sekedar kata-kata, tapi mesti nampak dalam hidupan ini kan. Jadi saudara ini bukan sekedar mengasihi Tuhan, cuma sekedar nyanyi doang. Ku terhubung denganmu. Saudara tahu nggak arti terhubung? Terhubung itu apa? Connect kan? Saudara nih misalnya saudara ini punya lampu. Lampu terhubung ke listriknya, ke pusat. Dia nyala nggak saudara? Nyala, tapi kalau lampu itu tidak terhubung ke listrik, dia bisa nyala nggak? Enggak. Nah sekarang saudara nyanyi ku terhubung denganmu. Nah kira-kira kita nih hidup kita udah bisa memancarkan cahaya Kristus belum kalau ngakunya saudara nih terhubung dengan Kristus? Kalau orang yang ngaku nyanyi terhubung dengan Kristus artinya hidup kita udah bisa menyala cahaya Kristus ada dalam hidup kita. Bukan yang kita nyanyinya terhubung denganmu tapi kelakuan kita tidak bisa dipertanggungjawabkan saudara. Nah ini saudara, jadi kita mengasihi Tuhan bukan sekedar kita nyanyi, kita diucapkan, tapi dari hidup kita orang akan melihat Kristus di dalam cahaya kehidupan kita. Ya, ini yang pertama adalah karena ini adalah hal yang utama dalam kehidupan kita yaitu mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan bertanya 3 kali. Poin yang kedua adalah Yesus bertanya 3 kali, kenapa? Karena Yesus ingin kita mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar ya udah mengasihi gitu kan. Saudara kalau misalnya punya teman bisa mengasihi Tuhan dengan orang yang saudara karib ya kan, yang saudara sahabat, wah yang cocok kemana-mana berdua, bekerja satu ruangan, saudara jalan makan siang bareng ya kan, saudara pulang pergi mungkin naik
kendaraan bareng, ya kadang udah lumai dekat, mungkin yang satu nebeng-nebengan, wah sampai saudara nih akrab dekat gitu, pasti saudara akan merasakan, wah ini kasihnya. Beda dengan saudara yang orang yang hanya sekedar asal ketemu-ketemuan doang ya kan, jarang ketemu, jarang berhubungan, jarang berbicara. Nah kita ini mesti mengasihi Tuhannya tuh sungguh-sungguh, kita mesti ada sering berhubungan, sering berkomunikasi dengan Tuhan, ya kan? Coba saudara, pada waktu Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Coba misalnya saya di sini tanya, saudara siapa di sini yang mengasihi Tuhan gitu kan? Saudara pasti semua, wah angkat tangan langsung cepet, ya kan? Terus saya tanya, benar saudara mengasihi Tuhan? Benar om, yakin om, swear. Wah saudara kalau udah sampai begitu saudara pasti gimana saudara? Pasti saudara kan berpikir, wah swear, wah bener gak ya gitu kan, atau saudara pikir, masa saya udah ngomong gak percaya gitu. Petrus sampai 3 kali saudara. Karena Tuhan lu mau kan, ayo bener-bener lo ngasihnya akunya nih, bener-bener lo, jangan bukan sekedar cuma asal ngomong-ngomong doang. 3 kali mengasihi Tuhan. Jadi kita terus mau Tuhan mengasihi Tuhan tuh dengan mendalam saudara. Benar-benar Tuhan itu yang utama. Benar-benar Tuhan itu prioritas dalam kehidupan kita. Saudara, biar hari ini kita juga mau belajar ya, firman Tuhan ini bukan cuma ke Petrus, bukan cuma ke gembala, tapi ke kita semua. Mari kita buka hati, kita mau mengasihi Tuhan secara sungguh-sungguh. Ya, yang kedua harus penting mengasihi Tuhannya sungguh-sungguh. Jadi bukan segera mengasihi asal mengasihi. Tuhan benar-benar yang utama. Dan poin yang ketiga adalah Yesus bertanya 3 kali adalah Tuhan tidak mengingat kegagalan masa kita lalu. Saudara, Petrus itu ditanya Tuhan sampai 3 kali. Pada waktu 3 kali mungkin Petrus teringat akan perkataan Tuhan Yesus sebelum disalib, ya kan? Pada waktu itu Tuhan bilang apa? Petrus, kamu nanti sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Memang 3 kali Petrus nyangkal Tuhan Yesus. Dan makanya Tuhan nanya, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali juga. Ini mungkin hati Petrus seperti diingatkan Tuhan. Ya, bahwa mungkin Petrus pernah mengalami kegagalan. Ya, pada waktu itu dia bilang, Tuhan aku rela mati demi engkau. Tapi akhirnya ternyata pada waktu ditanya, itu Petrus cuman rombongan dari Tuhan juga. Tapi enggak. Nah, sampai 3 kali hanya Petrus menolak, ya kan, hanya gagal. Nah, waktu ini Yesus mengingat akan kegagalan Petrus. Jadi walaupun Petrus pernah mengalami kegagalan di masa yang lalu, tapi Tuhan gak ingat kegagalan Petrus. Kita mungkin masa lalu pernah mengalami kegagalan. Semua orang pernah mengalami kegagalan, pernah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan itu ampuninya 100%. Benar-benar Tuhan itu gak pernah mengingat kegagalan kita masa lalu. Dan pengampunan Tuhan itu emang gak akan mengubah masa lalu kita. Masa lalu kita mengalami kegagalan kita itu ya tetap. Tapi pengampunan Tuhan hari ini mengubah masa depan kita. Karena kita diampuni, masa depan kita jadi pasti yang terbaik. Nah, inilah tugas kita harus menerima pengampunan Tuhan. Kita lupakan semua kegagalan-kegagalan kita. Tuhan udah ampuni semua kegagalan kita masa lalu kita. Tapi hari ini Tuhan ampuni, benar-benar Tuhan ampuni, Tuhan udah lupain, Tuhan gak ingat semua dosa kita. Dan ini kita terima pengampunan Tuhan, Tuhan yang akan mengubah masa depan kita lebih baik. Banyak orang mungkin mengalami masa lalu yang gak baik, ya. Banyak orang-orang sukses, orang-orang berhasil punya masa lalu yang gak baik, ya kan? Kita lihat contohnya kayak Thomas Alva Edison. Dia mungkin dulu masa sekolahnya nggak baik, sampai akhirnya dia ditolak sama sekolahannya, ya kan. Tapi akhirnya dia bisa menerima luar biasa, ada perubahan, ya kan. Sekarang kita bisa banyak menikmati hasil temuan-temuannya dia, ya kan. Atau mungkin kita lihat motor Honda. Nah, itu juga sama, dia punya masa sekolahnya, masa lalunya itu sekolah juga nggak bisa, tapi akhirnya sekarang motor Honda ada di mana-mana. Bahkan sekarang bisa ada mobil. Nah, itu dari
seorang nama orang yang namanya Honda. Nah sekarang hari ini Tuhan tidak mengingat setiap kegagalan kita ya. Kan ada lagu sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Nah jadi sejauh timur dari barat, sejauh-jauhnya Tuhan udah buang dosa kita. Semua dosa-dosa kita, semua kesalahan kita, semua kegagalan kita. Masa lalu Tuhan udah lupain, Tuhan udah ingetin. Ya udah tidak ingat lagi, lupain semua. Dan hari ini kita adalah terima kasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, itu akan mengubah masa depan kita. Jadi hari ini biarlah kita mau belajar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kami percaya kita adalah anak yang siap dipakai Tuhan untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Ya, mari saya undang kita pemain musik boleh maju. Pujian, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Selidiki aku. D bisa D. Bapa kami yang bertata dengan surga, terima kasih Tuhan buat siang yang indah ini. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan Kau tolong Tuhan, firman-Mu tambah-Mu terbatas. Tapi kami percaya Roh Kudus yang akan terus bekerja menjamah setiap hati-hati kami agar kami boleh mengasihi Tuhan sungguh-sungguh Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengutamakan Tuhan, boleh menjadi yang prioritas utama pertama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu, agar jemaat-Mu juga boleh menjadi jemaat-jemaat yang setia mengasihi Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.